begitu dalam, percayalah kasihnya begitu besar. Meski badai di depan mata, aku takkan menyerah, karena Engkau lah satu yang selalu ada. Yesus, padamu ku berserah. Yesus, Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang Tuhan, mari kita tetap tenang. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menyembah Yesus Kristus Sang Pemilik hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa prapaskah selama 6 minggu telah kita lalui dalam perenungan makna pengorbanan dan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia ditolak, diperlakukan tidak adil, dicari-cari kesalahannya, hingga dipaksakan untuk dijatuhi hukuman mati. Padahal tidak ada alasan yang pantas untuk hukuman itu. Ketika ditangkap dan diserahkan, justru para sahabatnya lari meninggalkan dia. Bahkan ada yang mengkhianati. Puncak dari penderitaan itu adalah merasa ditinggalkan oleh Bapa. Ia menjalani semua itu demi membawa manusia kembali kepada Tuhan yang telah jauh karena dosa. Kematiannya adalah kematian yang menundukkan. Itulah tema yang menuntun kita dalam ibadah saat ini. Mari kita baca Mazmur pasal 22 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal 22 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga mendengar. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam. Di atas puji-pujian yang besar. Kepadamu dari moyang kami percaya. Mereka percaya engkau menyembuhkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka menuntut. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat. Hari ini kita kembali memperingati peristiwa kematian Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan dengan sempurna keselamatan untuk kita. Oleh sengsara kematiannya, Ia mendamaikan kita dengan Bapa. Sejak jemaat kasih Tuhan, mari kita berdiri. Kita memuji Tuhan, memandang Sang Raja yang mati untuk dunia. Amen.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara, dengan kata perjamuan kudus, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Dia datang kembali dan kemudian kerajaan. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan melepaskan kita dari kutuk dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita mendalami hati kita di hadapan Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Peristiwa Jumat Agung mengingatkan kita ketika akhirnya Pilatus memutuskan hukuman mati kepada Yesus atas desakan kaum. Para saudaraku kemudian menyiksa dan menghalau sebelum membawa Yesus disalibkan. Dengan langkah dan kaki, Yesus menyusuri jalan menuju Bukit Golgota. Disaksikan orang banyak yang turut melampiaskan cibiran dan hinaan kepadanya. Yesus tiada sedikit pun memiliki rasa benci terhadap semua perbuatan keji yang diterima. Justru di atas kayu salib sambil berperang dengan kemudian Dia berkata, Ya Allah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. peristiwa Jumat Agung mengingatkan kita atas dua penjahat yang juga turut disalibkan bersama Yesus. Akan tetapi seorang di antaranya juga turut mengolok-olok Yesus
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga kau akan ada bersama-sama denganku di dalam Firdaus. Dan kepala yang tidak bertemu dan sedih. Peristiwa Jumat Agung mengingatkan kita akan kejadian mati sorga dengan derajat penderitaan siksa salib terhadap anak yang telah dilahirkan dari rahimnya. Bersama dengan Ibu Yesus, seorang murid tetap menemani, walau nafas sudah sengal dan dalam keadaan sekarat. Yesus mengingatkan mereka dan menyatukan. Dia berkata, Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu. peristiwa Jumat Agung mengingatkan kita bahwa di atas kayu salib Allah menyatakan karya Agungnya dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, dan sebelum wafat Yesus berkata, Sudah selesai, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. kita muji dan juga kepada kamu sekalian yang duduk dalam penyesalan, berilah anugerah dari Allah dihidupkan kembali. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu
Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita muji Tuhan, seperti mentari yang senang seperti kasih Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, silakan puji-pujian dari PWBD Sumatera Barat. Saat nanti vokal group dan ada dua ini. Puji-pujian dulu.
Terima kasih. Begitu dalam menyampaikan refleksi imannya kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam kehidupan kami Tuhan, dalam suasana memperingati akan kasih yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan waktu yang baik sehingga kami dapat berkumpul di rumah yang kudus. Kami diberikan kesempatan yang indah, waktu yang terbaik, memuji, memuliakan nama-Mu. Sabda-Mu akan kami dengarkan pada saat ini. Kami berseru Engkau memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Bahkan kami dapat menyatakannya di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Allah Bapa di dalam surga. Bersabdalah kepada kami, kami siap mendengarkan akan firman di dalam nama Yesus Kristus, Dia Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, sidang terima kasih Tuhan. Bacaan kita yang pertama dari kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian, hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian jauh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bacaan kita yang kedua yang diambil dari Ibrani pasal yang 10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 20. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabib, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat dari tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan, amin. Haleluya. Injil Kristus dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pulang Koresnya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, disilakan vokal grup PWGP. Tadi puji-pujian, ini vokal grup. Ya.
Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selamat Paskah, selamat Eid. Ada yang tahu Eid ini sama dengan Shalom. Bahasa Yunani-nya itu biasa kita lebih banyak ke Ibrani sehingga menunjukkan ketidakadilan. Masa bahasa Ibrani saja, bahasa Yunani juga. Eid, Shalom, Paskah. Hari itu kemarin juga Paskah. Hari ini juga Paskah. Paskah bukan hanya kebangkitan, tetapi bagian dari perjalanan hidup Yesus menuju salib. Biasa kita hanya mengatakan ketika hari itu selamat Paskah, padahal hari itu juga Paskah. Tidak mungkin akan bangkit, ada orang bangkit tanpa ada kematian. Tidak mungkin dia akan mati lalu tidak ada perjalanan hidupnya. Nah, kemarin kita memperingatinya di Kamis Putih. Dan tema kita di Jumat Agung ini adalah kematian yang menghidupkan. Kematian yang menghidupkan. Kematian mepatuo. Kematian mepatuo. Apa yang ada dalam benak kita ketika tema ini dikatakan bahwa kematian menghidupkan? Mungkin kita akan berpikir jika kita menggunakan akal pikiran kita, lalu yang kematian lame patuh. Mungkin kita akan bertanya bagaimana kematian yang menghidupkan itu dalam pikiran kita pada saat itu. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan menarik untuk kita renungkan dalam masa Prapaskah ini. Masa Paskah atau Jumat Agung yang kita rayakan pada saat ini. Kita memperingatinya dan merayakannya, tetapi bukan hanya dalam konsep atau dalam ungkapan memperingati, tetapi mesti menghidupinya dalam sepanjang kehidupan kita. Saat ini kita memakai baju hitam, simbol turut merasakan apa yang dialami oleh Yesus di kayu salib, kematian. Ia mati. Jadi al-temo, kematian yang dilayani. Kita memperingatinya. Ia disiksa dan menuju salib, dan setelah itu hari Sabtu kita akan merayakan Sabtu Sunyi. Dia masuk di dalam liang kubur. Setelah itu bangkit. Oleh karena itu harus renasa pun mati taruh pun manidau. Karena hari Minggu itu kebangkitan. Jadi nanti nyala alai. Ya, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kematian yang menghidupkan menjadi sebuah perenungan bagi kita secara mendalam bahwa mengapa tema ini disuguhkan kepada kita dengan ungkapan kematian yang menghidupkan. Kita tidak mampu memahami kenapa bisa tema itu sampai kepada kita pada saat ini, bahwa kematian yang menghidupkan apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kalau tapakna satu alur cerita tentang peristiwa sampai salib, kita sudah menghafal sampai ketika Yesus disalib. Tadi ada ungkapan, saya tertarik dengan ungkapan yang dikatakan dalam liturgi kita bahwa itu
Dan di situ ada 2 kali ibu dikatakannya, ibu inilah anakmu. Itu kalau kita mau baca di Yohanes pasal 19 ayat 27, jangan sampai kita salah memahami. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi ada terakhir kata ibumu di situ, tidak sampai terjelaskan katanya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Yohanes menceritakan tentang proses kematian Yesus di kayu salib. Bagaimana jika ada di antara kita pergi, kita tahu bahwa di ujung sana kita akan mengalami suatu penderitaan, suatu masalah, suatu hal yang tidak kita inginkan di ujung sana jalan itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui? Pasti menghindari. Kita tidak akan mengarahkan perjalanan kita menuju ke sana. Tetapi proses yang dialami oleh Yesus, ia tidak berhenti dan berpaling, ia tidak berhenti dan undur diri dari jalan itu, tetapi ia terus berjalan sampai kepada Yerusalem, di mana kematiannya menjemput. Sampai ia disesat, ia diremukkan, ia dihina dan dicemooh, sampai kepada penyaliban Yesus di kayu salib. Ketika Yesus merasakan bahwa sudah hampir selesai, ia haus apa yang diberikan kepadanya. Anggur asam yang kita bahasa Korea itu suka. Suka. Haus koni, kubek koni suka bukan apa ni. Tambah apa kira-kira? Nah, apa kira-kira yang bukan? Makna-makna pemilih. Pokoknya bayi pintu mau dilihat. Ya, kadang di batas kita bisa dibayangkan orang haus dibensukkan dengan cara ya hisop itu bisa dibaca di Alkitab, ada di belakang Alkitab itu ada kamus. Hisop itu semacam tumbuhan yang bisa dicelupkan ke dalam sebuah tempat atau air, misalnya bisa dipakai di hisop. Jadi itu hisop. Jadi hisop itu dipakai untuk karena dibuat melakukan guna Yesus, tapi percikan dengan hisop itu. Atau lebih tahu apa itu hisop, di kamus Alkitab ada di belakang Alkitab masing-masing. Yang pakai gadget tidak ada, minta maaf. Jadi betapa luar biasanya persoalan yang dihadapi Yesus. Ia mengalami sebuah perjalanan hidup yang sungguh luar biasa. Bahkan apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya itu mau menyatakan sebuah kasih yang sungguh kepada umatnya. Kasih yang harus meneteskan darah bagi umatnya. Umpat dimolo peradana demi kasihnya kepada umatnya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, mengapa kematian, mengapa peristiwa kematian yang dilakukan oleh Yesus? Apa maksudnya kematian yang terjadi bagi Yesus justru memberikan kehidupan kepada kita? Apa maksudnya tema ini kepada kita? Untuk kita renungkan secara mendalam, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bahwa yang disalib adalah kita, Bapak Ibu dan saya. Makanya ada pengkhotbah mengatakan
didemonstrasikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita. Ia memperlihatkan kasih itu. Ia mau menjalani hidup ini. Nah, tandai umuala mati dan disiksa, dia akan berakhir pada salib. Tetapi Yesus terus berjalan. Ia berjalan sampai di ujung. Ia pun mati dan tanda kematian dalam bacaan kita dikatakan sudah selesai. Tetelestai. Artinya ia mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus sudah menjadi pengganti dari kita. Ia menjadi pengganti bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, untuk memberikan sebuah kehidupan yang sungguh luar biasa yang tak diberikan oleh dunia, yakni kehidupan yang kekal. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, seberapa hebatnya kekuatan kematian ini sehingga mampu memberikan kehidupan kepada kita. Kekuatannya adalah jelas dalam bacaan kita. Dalam kisah perjalanan Yesus, ia tidak pernah berhenti. Ia terus berjalan dalam hidup, dalam menyatakan semua tindakan kasih untuk menyelamatkan iman, untuk memberikan sebuah tanda penebusan dosa bagi umat. Nah, saudara-saudara, kekuatan itu diperlihatkan oleh Allah yang dikasihkan kepada kita. Lalu apa respon kita dalam kehidupan ini? Ya biar dalam kehidupan kita soal kasih mengasihi istri biasa, wajar. Mengasihi orang lain bagaimana? Atau mengasihi suami yang sudah bertahun-tahun sakit, masih ada kesan, masih ada kasih, atau tak syara dengan Tuhan, ini Sarah Ibang, alay-alaynya dan sebagainya. Nah, sidang jemaat yang dikasih pada Tuhan, jadi lewat peristiwa kematian yang menghidupkan, mau memberikan sebuah respon kepada kita sebagai orang yang sungguh bersyukur hari ini bahwa lewat kematian yang kita diberikan sebuah kehidupan. Apa respon kita dalam kehidupan ini? Apa yang akan kita lakukan kepada Allah di dalam kehidupan ini? Karena Ia telah menyatakan kasih-Nya, Ia telah memberikan kehidupan kepada kita. Hidup kita hari ini dalam perayaan Jumat Agung mau mengatakan kepada kita bahwa darah yang ditumpahkan untuk kita, tidak ada yang tidak bisa berkata bukan saya. Bukan karena kemampuan dan kekuatan kita sehingga kita mendapatkan kehidupan. Nah, oleh karena itu lewat Jumat Agung ini, sebagai umat yang percaya, mari kita merenungkan tentang peristiwa kasih yang luar biasa, yang sekali untuk selamanya. Yang mana setiap kegiatan sihir atau baptisan, saya selalu menekankan bahwa baptisan itu simbol dari keikutsertaan kita dalam peristiwa kematian Yesus, persekutuan kita dengan Kristus dalam kematian dan penderitaan. Yang toh nak bisa ditoleh-toleh si pisah dia. Makanya gereja terakhir menerima baptisan hanya sekali, yang jelas Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang kita itu berarti ditoleh, karena itu yang terpenting. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, respon kita hari ini dalam hidup adalah lewat perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus kita lakukan hari ini mau mengingatkan kita tentang kisah ini, bahwa kematian beberapa tahun yang lalu dinyatakan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita dan menjaminkan sebuah kehidupan kepada kita tentang hidup yang kekal dalam kehidupan.
Lewat peristiwa perjamuan kita mau diingatkan. Dan orang yang ikut di dalam perjamuan kudus berarti orang yang mau menyatakan sebuah persekutuan dengan peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Yesus dalam menyatakan kasih. Yang betona para pelaku kita ini sulanasa tamak apa saja tokan, karena perjamuan kudus bukan hanyalah sebatas tradisi, tetapi memiliki makna yang dalam hal itu. Ada kekuatan kuasa yang mau dinyatakan kepada kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah menyatakan sebuah pengorbanannya di atas kayu salib. Ia rela menderita, ia rela menerima semua apa yang dilakukan oleh manusia terhadap penghinaan dalam kehidupannya. Ia mau melakukan semuanya itu sampai selesai untuk menyatakan sebuah tindakan yakni penebusan dosa kepada kita. Kita dipulihkan oleh Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Kita disucikan, kita didamaikan dengan Allah. Oleh karena itu ketika kematian Yesus di bait suci, tirai terbelah dua. Ya, itu maknanya, ya, tirai terbelah dua, tidak ada lagi sekat yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Secara pribadi tidak lagi terwakili oleh para imam-imam, tetapi itu sudah dihilangkan oleh kematian Yesus. Makanya ia mendamaikan kita, ia menyucikan kita, ia memulihkan kita. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi ia juga menjanjikan sebuah kehidupan yang kekal bagi kita, jaminan kepastian kepada kita untuk sebuah hidup yang kekal. Oleh karena itu, mari kita renungkan dalam kita meresponnya dalam hidup ini, menyatakan kesetiaan kita, ucapan syukur kita nyatakan dalam kesetiaan dan ketaatan kita melakukan kehendaknya dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kita menyatakannya, kita menceritakan tentang kehadiran, kisah, dan peristiwa Yesus yang telah menyatakan kehendaknya, menyatakan kasih kepada kita di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita mengingat bagaimana kita sebagai umat yang percaya. Lewat perenungan ini mesti kita melahirkan sebuah komitmen bahwa apapun hidup, sesulit apapun menjalani, saya mau berkomitmen untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan dan bercerita tentang firman Tuhan di dalam kehidupan. Menyatakan sebuah komitmen mau menjadi berkat bagi sesama dalam hidup ini. Mau mengampuni sesama di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, mari kita menggunakan momen yang penting ini untuk menyatakannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdiri. Kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Rasul kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang mengandung daripada Kudus, lahir dari antara yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, Tuhan kita lagi dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita merespon pengakuan dulu kita dengan memuji Tuhan. Kau Tuhan di segala hubungan yang kudus dari Mazmur 89 ayat 22. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan materi dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan dan dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan hidup karunia-Nya kepada kita supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar yang menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, waktu dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan kepercayaan menyerahkan diri kepada Anak Yesus Kristus, kenyangkan dan segarkan kami dengan roh kehidupan yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami, kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami hidup di dalam Dia, ya Bapa yang beriman. Kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan dalam menanti kedatangan Tuhan kami, menyambut kami. Hidupkanlah kami untuk mampu bertahan dalam memikul salib dan menyangkal diri kami. Mengaku penebus kami, serta melihat kepada yang baik dalam suka maupun dalam duka. Kami berseru dengan iman dan keyakinan kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah dan Juru Selamat kami. Amin.
Suaramu dengar memanggil. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Masih kita masuk dalam doa Bapa kami, Bapa doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, dan berkehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan memulai perjamuan kudus pada saat ini, Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, segala perkara telah
bersedia, marilah kita datang ke meja perjamuan.
Hapuskan dosaku.
diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisap, maka aku menjadi tajam. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Kita menyanyi dari PKJ 157 ayat yang terakhir, kulihat kedamaian di salib itu yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemasmur, memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatimu. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebajikan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memetai engkau dengan kasih setia dan damai. Dia yang memuraskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung merpati. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama. Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, di dalam perjamuan kudus ini kami mengalami kasih dan kedekatan-Mu. Tetaplah bersama dengan kami sampai hari-hari akhir hidup kami. Hidupkanlah persekutuan kami dengan hal-hal yang baru di dalam Roh, bahwa kami mempercayai Engkau di dalam hidup dan kematian kami. Kepadamu lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang Tuhan, hingga saat ini kita memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mendengar firman Tuhan yang menuntun dari Yunus pasal 2 ayat yang ke-9.
Syukur kepada Tuhan yang oleh kematian yang kita beroleh kehidupan dan oleh kebangkitan yang kita beroleh kemenangan. Layaklah kita bersyukur kepada-Nya. Firman Tuhan berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang menasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan berkata syukur kita kepada Tuhan ini dengan pujian. Ku heran Allah mau